Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Ya, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Lebih daripada itu kami bersyukur, kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian syukur kami kepadamu, meninggikan, mengagungkan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau sumber kehidupan kami, Engkau pusat penyembahan kami, Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Amin. Haleluya. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau
di semua di dalammu dan kebenaran. Kau yang kaya, kau yang di semua ditinggikan untuk selamanya. Kau yang kaya ditinggikan, kau yang kaya ditinggikan, kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Yesusku, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Sungguh Engkau layak, layak, layak Tuhan. Engkau layak diagungkan untuk selamanya, sampai selamanya. Yesus, Kau yang jadi pusat penyembahanku, Kau yang jadi sumber kekuatanku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Engkau Allah suci. Sungguh kami bangga menjadi Tuhan kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Terpujilah dan pujilah ya Allahku, ya Tuhanku. Sungguh segalanya, sungguh buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Dan kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami. Syukur ya anugerah-Mu selalu cukup bagi setiap kami. Syukur, syukur, syukur.
Tuhan, Kau perkasa, tiada tandingannya, tiada yang seperti-Mu. Engkau luar biasa, Allahku, ya Allahku.
setia, yang dulu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh hanya Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Satu-satunya juru selamat bagi kami. Engkau sumber segala yang kami perlu. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber damai sejahtera kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami, memulihkan. Engkau yang memberkati hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau setia melakukan bagian-Mu yang terbaik bagi kami dengan penuh kasih. Sebab itu kami mau melakukan bagian kami juga dengan penuh kasih kepada-Mu, yaitu kami mentaati seluruh firman, sehingga hidup kami berpadanan dengan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu, sehingga perkenanan-Mu nyata dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, salam, selamat pagi Halo. Bapak Ibu. Ya, hari ini kita sudah memasuki
bagian yang terakhir ya dari Hakim-Hakim, yaitu dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-21. Baik, saya bacakan. Suku Benyamin dapat tetap hidup. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah, demikian seorang pun dari kita tak akan memberikan anak perempuannya kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras. Katanya, mengapa ya Tuhan, Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, bahwa hari ini satu suku di antara orang Israel hilang. Keesokan harinya, pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan, sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Demikian pastilah ia dihukum mati. Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal di dalam hal ini, dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan itu kepada mereka menjadi istrinya. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih menyambung dari pasal sebelumnya, ya. Ini karena ulah satu orang, ya, sehingga satu bangsa menerima akibatnya, ya. Kita lihat dari pasal yang pertama, dari ayat yang pertama dikatakan bahwa orang Israel bersumpah, ya, seorang pun dari kita tak akan memberikan anak perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ini agak aneh juga, ya. Kita melihat bangsa Israel ini kan sebenarnya bangsa pilihan, ya. Terus mereka sebenarnya sudah memiliki hukum Taurat. Ya, pada masa itu hanya bangsa Israel yang punya hukum yang mengatur yang begitu bagus, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat, ya, bagaimana bangsa Israel itu, ya, mereka ini hidup mereka hidup suka-suka mereka begitu, ya. Jadi ini jadi tanda tanya juga, ya. Kalau di ayat sebelumnya juga kita lihat bagaimana bangsa ini juga mengadakan perdamaian dengan membakar korban bakaran, korban ukupan. Tetapi kita lihat sepertinya Tuhan diam saja gitu, ya. Karena apa? Karena kita melihat mereka ini sekalipun tahu kebenaran, ya, tahu mana yang salah, tahu mana yang benar, tapi mereka ini suka sekali melanggar aturan Tuhan. Mereka hidup sepertinya suka-suka mereka, ya, menurut pandangan mereka, menurut apa yang baik, menurut pandangan mereka saja, ya. Nah, seperti tadi ayat yang pertama dikatakan orang Israel ini bersumpah, ya, tapi bersumpah ini bersumpah seperti apa gitu, ya. Bersumpahnya juga aneh juga, ya. Dikatakan dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya, ya. Jadi ini kan mereka bersumpah, maksudnya bersumpah demi Tuhan atau bersumpah demi apa begitu. Nah, terus mereka pun berpikir sesuatu yang baik, tapi sepertinya itu melanggar aturan, melanggar apa yang Tuhan mau, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin saudaranya, ya. Mereka katakan hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Ya, apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal di dalam hal ini mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. Saya lanjutkan di ayat yang ke-8. Sebab itu berkatalah mereka dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang berkemah di
yang berkemah jemaah itu. Jadi Yabes Gilead ini adalah tempat tinggal sebagian dari orang-orang suku dari Benyamin. Nah, di ayat ke-9 dikatakan, lalu diperiksalah jumlah bangsa itu dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Ya, dari suku Benyamin nggak ada yang hadir. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian. Pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatlah begitu, hanya semua laki-laki sajalah yang semua laki-laki sajalah, dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Nah, jadi ketika penduduk dari Yabes Gilead, ya, ketika mereka diundang untuk berkumpul, untuk menghadap Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena di antara mereka satu pun tidak ada yang datang, ya. Lalu mereka mengambil tindakan, ya, bersepakat bilang, kalau begitu semua penduduk Yabes Gilead, ya, harus ditumpas, ya, termasuk juga perempuan dan anak-anak, ya. Tetapi semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang tidak pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Jadi semuanya ditumpas, ya. Tapi dibilang di sini untuk perempuan-perempuan, ya, yang belum menikah itu jangan ditumpas, ya. Jadi ayat ke-12 dibilang mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang gadis-gadis perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Jadi semua ditumpas kecuali gadis-gadis yang belum menikah, ya. Itu dibawa ke perkemahan Silo, ya, dibawa ke tanah Kanaan. Di ayat ke-13 dikatakan, sesudah itu segenap umat menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup jumlahnya bagi mereka. Nah, jadi perempuan-perempuan yang ditawan tadi, yang tidak ditumpas itu dibiarkan hidup, ya, dan diberikan perempuan-perempuan yang telah diberikan hidup di antara perempuannya, tetapi belum cukup jumlahnya bagi mereka. Di ayat ke-15 dikatakan, maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal di dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan itu telah punah dari antara suku Benyamin. Ya, jadi semua perempuan-perempuan, ya, semua anak-anak juga ditumpas dan disisakan perempuan-perempuan yang belum menikah. Lagi kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. Sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian, terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Lalu kata mereka, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju ke Betel, ke Sikem, dan sebelah selatan Lebona. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang kebun-kebun anggur, perhatikan baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar dan menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur dan masing-masing melarikan seorang dari anak perempuan Silo menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Jadi karena jumlahnya kurang, ya dikatakan mereka mengizinkan, ya, masing-masing menculik anak perempuan Silo untuk menjadi istrinya, ya, untuk supaya bangsa suku Benyamin ini tidak punah dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah dari saudara-saudara laki-laki datang untuk menuntunnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah.
Ayat 23, jadi Bani Benyamin berbuat demikian dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu. Mereka mengambil perempuan jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Ayat ke-25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Ya, jadi yang menjadi sentral dari perikop ini adalah mengenai tidak ada raja di antara orang Israel. Jadi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, perikop ini bicara bahwa hampir aja ya satu suku di antara suku Israel ini punah, yaitu suku Benyamin. Kita tahu dari pasal-pasal sebelumnya ya bagaimana karena kesalahan satu orang ya dia tidak mau mengakuinya dan pada akhirnya semua orang menerima akibatnya ya. Nah, dikatakan juga bahwa pada masa itu tidak ada raja orang Israel ya. Sebenarnya kan memang Israel ini kan sejak awal ya, sejak pertama kali mereka dibebaskan menjadi bangsa pilihan oleh Musa, mereka sudah tahu sebenarnya ya bahwa mereka ini adalah negara teokrasi, adalah Tuhan yang menjadi pemimpin. Ya, tapi kalau kita lihat memang bangsa Israel ini mereka suka-suka mereka. Mereka tidak menghormati dan mereka suka ganti-ganti pemimpin juga ya karena mereka melihat bangsa-bangsa di sekitarnya ya pemimpin seperti ini ya seperti itu dan akhirnya mereka tidak mau mengatur, tidak mau diatur dan mereka hidup suka-sukanya saja. Nah, ini sebenarnya ya apakah memang pada waktu itu memang tidak ada satupun pemimpin yang cakap ya. Bisa juga ya, kalau kita lihat juga salah satu hakim-hakim yang muncul di situ kan ada Deborah ya. Deborah ini hakim-hakim seorang wanita ya dan kita tahu bagaimana dia didampingin salah satu pemimpin yang harusnya naik seorang laki-laki tetapi kita lihat memang karena tidak ada pilihan lagi karena tidak ada laki-laki yang mau jadi pemimpin akhirnya memang Tuhan terpaksa juga mengangkat seorang wanita ya menjadi pemimpin, menjadi hakim-hakim pada waktu itu. Nah, kita juga melihat bahwa bangsa Israel ya, ketika mereka tidak ada pemimpin di sini, ya kita lihat bagaimana mereka hidup ya berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka. Kita lihat bagaimana relasi antara orang Israel dengan Tuhan ini relasi yang tidak seimbang. Ya, kadang kita lihat mereka itu mengadakan perdamaian buat korban bakaran, korban tebusan, ya. Tapi sepertinya mereka lakukan, tapi mereka nggak mau dengar apa yang Tuhan mau. Mereka mau berdoa supaya apa? Supaya Tuhan mau ngikutin maunya mereka. Tapi mereka tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau dari mereka. Karena sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada, hukum Taurat sudah diberikan, ya. Tapi mereka mau supaya Tuhan yang mendengar mereka, bukan bukan Tuhan yang mau membimbing mereka, tapi mereka yang mau mengatur Tuhan. Ya, kita juga baca tadi bahwa orang-orang Yabes Gilead, ya, yang sebagian itu adalah wilayah Benyamin itu ditumpas habis. Ya, kita lihat juga mereka ini kok aneh juga ya, sama-sama suku Israel, tapi mereka saling memerangi saudara mereka, membunuh dan menculik istri-istri orang. Ya, nah ini sebenarnya pelajarannya apa ya? Sebenarnya pelajaran ini buat kita ini penting sekali sebenarnya. Ya, ini bicara juga ya bagaimana dalam skop yang lebih kecil untuk kita dalam keluarga diperlukan kehadiran seorang pemimpin. Ya, artinya di sini memang saya ya sebagai kepala rumah tangga, saya adalah seharusnya itu menjadi pemimpin rohani di keluarga. Ya, kita harus menjadi bapak yang baik,
kita sebagai laki-laki harus menjadi pemimpin yang membawa keluarga kita kepada Tuhan, ya, yang mendengar suara Tuhan, bukan hanya maunya kita saja, ya, belajar dari sini bahwa relasi kita dengan Tuhan itu harus seimbang, ya, artinya kita juga harus mau mendengar suara Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan, ya, dan itu yang sebenarnya konteks yang ada di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, untuk skop yang lebih luas lagi, ini mungkin ini juga bisa bicara tentang kepemimpinan di dalam gereja, ya. Jadi tolak ukurnya apa, ya? Tolak ukurnya keberhasilan seorang pemimpin itu dilihat dari jemaatnya, ya. Apakah jemaat itu adalah jemaat-jemaat yang taat kepada firman Tuhan? Apakah jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan? Ataukah jemaat-jemaat yang seperti bangsa Israel, seperti suku Benyamin ini, yang hidup suka-sukanya saja, ya? Nah, di sini sangat penting sekali peranan dari pemimpin, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, ya. Nah, demikian juga kalau sebentar lagi juga kita akan masuk pesta demokrasi, ya. Itu banyak sekali pilihan, ya, sama-sama bagus, tapi kita pakai hati nurani kita, ya. Kita harus mengambil keputusan yang benar, kita harus memilih pemimpin yang benar, ya. Pilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang kalau kita melihat dari sejarahnya, ya, bagaimana dia harus dari sejarahnya bagaimana dia mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar keputusan-keputusan yang mengikuti dengan takut akan Tuhan, ya. Jadi sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara, ya, bagaimana kita hidup, ya, itu hidup yang harus mendengar apa yang Tuhan inginkan, bukan kita hidup berdasarkan apa yang kita mau, ya, seperti apa pada pagi hari ini. Nah, mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Jadi memang kata kuncinya adalah di ayat yang terakhir. Ketika tidak ada pemimpin, tidak ada yang menjadi raja, tidak ada yang mengarahkan, maka hidup bangsa Israel menjadi liar. Begitu juga dengan hidup kita. Betapa pentingnya kita ini harus hidup di bawah sebuah otoritas, baik itu otoritas Tuhan, otoritas orang tua, otoritas pemimpin rohani, otoritas pemerintahan, supaya hidup kita ini ada di track-nya. Nah, selain dari apa yang Pak Yosia tadi sampaikan, ketika membaca keseluruhan perikop ayat ini, Tuhan cuma ingatkan satu ayat di dalam kitab Pengkhotbah, bahwa amarah itu menetap di dada orang yang bodoh. Artinya begini, kemarahan itu akan hanya menghasilkan kebodohan dan kekonyolan. Coba kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca hari ini, betapa bodoh dan konyolnya bangsa Israel ketika mereka membuat statement dan keputusan, apalagi sumpah di dalam amarah mereka. Terus mereka nyeselin sendiri. Kan ayat yang pertama jelas mereka bersumpah. Wah, itu saya percaya dan saya pahami itu sumpahnya karena sebuah emosi. Karena tindakan mereka juga tindakan emosi, tidak menyelesaikan masalah dengan komunikasi, tapi dengan emosi, mau menumpas bangsa Benyamin, bahkan bersumpah tidak akan memberikan. Tapi begitu selesai baru sadar. Makanya selalu ada kata-kata yang kita tahu, kata-kata bijak. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Makanya berkali-kali selalu saya ingatkan, ketika kondisi emosi kita nggak stabil, dikuasai dengan kemarahan, lebih baik diam, tarik nafas, kuasai diri, tenangkan hati, berdoa, minta hikmat Tuhan. Jangan kalau lagi emosional, buat statement, apalagi buat keputusan. Ketika
sudah tenang baru sadar keputusan itu salah. Nah, kalau nggak cepat-cepat bertobat, akhirnya jadi konyol seperti bangsa Israel. Sudah mereka nyesal bahwa satu suku akan terputus. Nah, mereka mulai berpikir lagi dengan cara-cara yang konyol. Kan lucu, mereka nggak mau kehilangan satu suku, tapi karena kekonyolan dan kebodohan mereka, mereka menumpas penduduk Yabes Gilead hanya untuk membela kebodohan dan kekonyolan mereka karena takut bangsa suku Binyamin hilang. Sehingga ada 400 perawan saja yang mereka dapatkan dengan catatan mereka harus memusnahkan. Bukankah Yabes Gilead itu juga bagian dari suku mereka sendiri? Inilah yang saya katakan kebodohan dan kekonyolan dari statement yang diungkapkan dari kemarahan. Terus kemudian mereka mulai merekayasa lagi karena masih kurang 200 wanita. Disuruhlah Bani Binyamin menculik anak-anak gadis mereka sendiri. Ini yang saya katakan tadi, kebodohan dan kekonyolan pikiran manusia. Kebodohan ditutupi dengan kebodohan, kekonyolan ditutupi dengan kekonyolan, kesalahan ditutupi dengan kesalahan. Padahal sekali lagi nilai yang harus kita praktek dari kebenaran firman Tuhan, sekali lagi, ketika engkau sedang dalam kondisi marah, emosimu nggak stabil, lebih baik tenangkan diri, tarik nafas, kuasai diri, tenangkan hati. Supaya oksigen sampai ke otak, bisa berpikir dengan jernih, berkata-kata dengan benar, dan tetap dengerin suara Tuhan. Jadi ini pembelajaran yang kita harus berulang-ulang Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan kejadian hidup kita selalu dan selalu seperti bangsa Israel. Dari kebodohan pada kebodohan, dari kekonyolan kepada kekonyolan. Tuhan mau hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, bijak di dalam membuat sebuah keputusan. Jadi ini yang saya dapat selain dari apa yang Pak Yosia tadi sudah sampaikan. Dan ini penutup dari kitab Hakim-Hakim yang saya katakan sepanjang kitab Hakim-Hakim yang durasinya itu 420 tahun lebih kurang. Disitulah kita melihat betapa pentingnya otoritas dalam hidup kita. Betapa pentingnya kita mengajar anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk hidup takut akan Tuhan sejak masa kecil. Supaya ketika generasi satu berlalu, maka generasi berikutnya itu menjadi generasi yang tetap takut akan Tuhan. Dan yang penting lagi, itu tadi, ketika keadaan jiwa kita lagi nggak stabil, kemarahan sedang menguasai diri kita, mari kalahkan kemarahan itu dengan menguasainya, menguasai diri, menenangkan hati, doa, cari wajah Tuhan, supaya kemudian ketika kita membuat keputusan, keputusan itu menjadi keputusan yang benar dan tidak berdampak berkesinambungan. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan selain dari apa yang Pak Yosia tadi sudah sampaikan. Jadi mari tunduk dan taat pada otoritas, belajarlah menguasai diri dalam segala keadaan, tenangkan hati, cari wajah Tuhan, baru buat keputusan. Supaya kita tidak membuat kebodohan dan kekonyolan yang terus-menerus saling menutupi dari apa yang kita buat. Seperti apa yang dilakukan bangsa Israel. Karena berkali-kali saya katakan ketika kita belajar firman Tuhan, perjanjian lama khususnya, prinsipnya cuma dua. Yang baik kita ikuti, yang nggak baik itu jadi peringatan untuk kita nggak lakukan. Jadi jangan lakukan seperti apa yang bangsa Israel lakukan. Tapi itu menjadi peringatan bagi kita supaya kita hidup benar seturut dengan arahan pemimpin otoritas dalam hidup kita. Oke, terima kasih Pak Yosia. Itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau tambahkan sesuatu, saya persilakan. Kalau tidak ada, apakah Hengki ada atau Joni? Yang doakan ya hari ini ya. Oke, nanti Johan yang berdoa dan akan ditutup oleh Pak Yosia. Ya, mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang baik, ya Bapa. Kami percaya itu semua karena kebaikan, kasih karunia, kebajikan dan kemurahan selalu menyertai kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengerti akan kehendak-Mu, tuntun kami dalam kebenaran-Mu, ya Bapa, sehingga kami semakin hari semakin baik, semakin mempermuliakan Kau, ya Bapa. Kasih ya Bapa. Ajar kami juga untuk dikuasai firman-Mu, Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu mengenal isi hati-Mu, Tuhan. Makasih ya Bapa, berdoa untuk Pak Yosia, Tuhan, yang Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa-Mu. Kau tambah-tambahkan segala kewahyuan daripada Tuhan, sehingga semakin hari semakin Pak Yosia semakin diberkati dan semakin membawa dampak yang baik dimanapun ia berada, Bapa. Berdoa juga untuk istri dan anaknya, Tuhan, yang semakin hari semakin harmonis, semakin hari semakin menjadi dampak yang baik di keluarga, di tetangga, di pekerjaan, maupun di lingkungan, Tuhan. Berkati pelayanan Pak Yosya, berkati keinginan hati, doa-doa mimpi-mimpi kerinduan hati dari Pak Yosya, istri dan anaknya, Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Merianti dan Pak Siregar yang hari ini mau ke Jember, Tuhan, dalam urusan dinas, dalam Kau memberkati, melindungi, menyertai, menguasai perjalanan dinasnya, Tuhan, dan berikan hikmat akal budi-Mu sehingga jalanan dinasnya baik, Tuhan, dan pekerjaannya menjadi berkat, ya Bapa. Berkati kesehatan, berkati juga anak cucu, menantu dari Bu Marianti dan Pak Siregar, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa Indonesia ini, Tuhan, memberi kesatuan hati, memberikan persatuan, kesatuan yang baik, menjadikan Indonesia ini makmur, sejahtera, dan adil, ya Bapa. Berkati para pemimpin kami, para presiden, wakil presiden, semua aparatur negara, TNI dan Polri, biarlah dapat menjaga Indonesia ini dengan baik, menjadikan Indonesia ini kebanggaan dunia, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu di dalam sepanjang musim kehidupan kami. Terima kasih Bapak kalau kami boleh diingatkan pada pagi hari ini, supaya kami selalu bertanya kepada Engkau, kami tunduk kepada firman-Mu. Sekali lagi kami mau supaya kami tidak mengambil keputusan-keputusan belajar dari bangsa Israel, keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati kami yang ada di Koram Dio ini, berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, biar kami boleh melakukannya semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kondisi keadaan saat ini ya Bapak, kalau asap yang cukup tebal yang boleh mengganggu kesehatan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang boleh menguatkan, yang boleh menjaga kesehatan kami agar tetap bisa melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih doanya ya. Yo. Izin live, kami mau berangkat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Asa belum reda ya di Bungo ya?